وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وعلماء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى من أمر هذا المسجد المبارك ثم إلى روح والدينا ووالدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب شيخ البتة ثم له شيخ محمد شافعي حسن وله بهدي أحمد طمراني بن هادي سعيد وأمتك الفاقرة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bi sanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha minad dunya minal halali hasabahullah wa man akhadha minad dunya minal harami adzabahullah. Rawahul Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas inna hadhihi dunya darul qiwari la darus qiwari manzilu tarahin la manzilu farah faman arafaha lam yafrah lirakha'in wa lam yahzan li shiddatin. Ala wa inna Allaha khalaqad dunya dara balwa wal akhirata dara uqba faj'ala balwa dunya li thawabil akhirah wa thawabal akhirati min balwa dunya iwada fayakhudhu liyu'tiya wa yabtali liyajziya fahdharu ala wa taradhi'a limurarati fitamiha wahjuru ladhiza ajiliha likarihi ajiliha wala tas'amu fi umrani dari faqadallahu kharabaha wala tuwasiluha waqad arada minkum ijtinabaha fatakunu
sakhatihi muta'arridina wa li uqubatihi mustahiqina. Rawahu Dailami. Telah diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja mengambil bagian dari dunia sesuatu yang halal, niscaya Allah akan menghisabnya. Dan siapapun mengambil dari dunia sesuatu yang haram, Allah pasti mengazabnya. Hadis riwayat Imam Hakim. Diriwayatkan pula bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai segenap manusia, sesungguhnya alam dunia ini tempat yang sulit, bukan tempat bersemayam, rumah yang penuh kesusahan, bukan rumah yang penuh kegembiraan. Maka siapa yang mengenali dunia, dia tidak akan senang dengan keriangan kegembiraan, dan juga tidak sedih dengan musibah yang ada. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia tempat ujian dan menciptakan akhirat tempat pembalasan. Allah jadikan ujian di dunia untuk memperoleh pahala akhirat dan pahala akhirat karena mendapatkan ujian dunia sebagai penggantinya. Allah mengambil untuk memberi, Allah menguji untuk membalas. Waspadailah manisnya susuan dunia karena pahit sapi. Jauhkan kelezatan dunia yang sesaat untuk adanya kebencian, ketidaksukaan yang didapat. Jangan kau berusaha di dalam memakmurkan rumah di dunia, padahal Allah telah menentukan kehancuran robohnya rumah itu. Jangan kau sambungkan dunia, padahal Allah berkeinginan dengan kamu menjauhkan dari dunia. Maka jadilah kamu mendapatkan murka dengan mengajukan diri dan siksaan yang pasti didapat. Hadis riwayat Imam Dailami. Ini masih lanjutan dari makalah ke-8. Makalah ke-8 yang lalu terkait dengan ilmu, petunjuk amal, dan pemahaman bejananya ilmu, akal petunjuk kebaikan, hawa nafsu kendaraan dosa-dosa, harta selendangnya orang-orang yang sombong, dunia merupakan giringan untuk akhirat, asarnya akhirat. Nah, untuk menguatkan itu diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi bersabda, siapa saja mengambil dunia ini sesuatu yang halal, Allah pasti menghisabnya. Harta benda atau materi yang kita dapat ini ada penghitungannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia peroleh, kemana penyalurannya. Itu ada hitungan-hitungannya. Jadi yang halal saja yang kita ambil dari dunia ini ada hitungannya. Apakah diperoleh dengan cara-cara yang wajar atau cara-cara yang kurang ajar? Apakah dari
cara-cara yang betul-betul bagian dia dalam kehidupan ini, atau sesuatu dengan dasar pedoman hidupnya H3T, halal haram antem terus, itu ada hitungan. Kita harus menjadi orang kaya agar saatnya umat Islam memerlukan sarana pendidikan, sarana peribadatan, memberikan sentuhan santunan, tidak perlu lagi minta-minta dan ngemis. Sudah saatnya masjid membiayai dirinya seperti di tempat ini. Jadi sudah ada sarana yang menunjang untuk itu. Sudah saatnya masjid justru memberikan nilai tambah kepada lingkungan. Masjid bukan menjadi penampung seperti bank-bank konvensional atau bank-bank syariah, hanya mengharap saldo-saldo yang besar tanpa ada perbaikan-perbaikan yang perlu dan mendesak untuk diperbaiki. Itu bagian dari sesuatu yang halal, ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir zaman nanti orang tidak peduli lagi, yang penting dia bisa menggapai, dia bisa memperoleh, tidak melihat dari mananya. Padahal itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa man akhadha minad dunya minal haram aghlabahullah. Siapa saja mengambil dari dunia ini sesuatu yang haram sampai akhir kehidupannya dia tidak taubat, maka aghlabahullah, Allah pasti akan mengazabnya. Karena sesuatu yang haram atau harta benda yang haram itu mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertutur kata, dalam berpendapat, dalam memberikan satu statement. Itu berpengaruh dari asupan-asupan yang dia makan. Karena manabata minal haram fanaru aula bih, kata Rasul. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram cenderung perbuatannya menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berpengaruh. Kalau seseorang memberikan asupan kepada anak dan istrinya dari sumber yang haram, berpengaruh itu menjadi sesuatu yang tidak mendidik, yang haram, cenderung tangannya panjang, cenderung susah diberikan nasihat karena asupan-asupan yang diberikan oleh kepala keluarga dari sumber yang haram. Jadi karenanya kita harus pastikan bahwa rezeki, ma'isyah, sumber kehidupan yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, atau istri-istri dan anak-anak kita, itu kita yakini dari sumber yang halal. Waruiyah aidan, diriwayatkan pula bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kalau manusia berarti umum, apakah dia muslim atau kafir. Perlu diketahui inna hadhihi dunya darul tiba. Sesungguhnya alam dunia itu tempat kesulitan, bukan tempat kemegahan, bukan tempat untuk berfoya-foya, tapi dia kesulitan. Karena untuk menggapai surgawi adanya dari dunia, untuk merubah alam kubur kita adanya di dunia. Di sini ada perjuangan untuk kepentingan akhirat. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan, senda gurau, aksesoris, wa tafakhur, orang terkadang berbangga-bangga.
La darul istiwa, rumah bukan tempat persemaian. Biasa persemaian itu penuh dengan fasilitas, dengan kenikmatan. Dunia bukan itu. Itu bagi orang yang beriman khususnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat persemaian alam akhirat. Akan bagaimana kehidupan dia di akhirat tergantung gaya kehidupannya di dunia. Kalau di dunia dia tetap orang-orang soleh, di dunia tergerak, termotivasi untuk memberikan kontribusi pencerahan bagi umat. Di dunia dia menjadi inspirator untuk kebaikan-kebaikan. Di dunia dekat ulama, di dunia dekat habaib, dekat orang-orang soleh. Maka indikasi orang ini akan mendapatkan balasan yang lebih bila saatnya kembali ke mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manzilu tarah, rumah kesempitan. La manzilu farah, bukan rumah kesenangan. Kalau kita, karena itu bagi kita dunia wasilah, hanya alat perantara untuk memperoleh kebahagiaan, bukan tujuan, tapi sarana untuk mencapai tujuan. Faman arafaha lam yafrah li rasul. Siapa yang mengenali dunia, dia tidak akan bahagia, tidak merasa bahagia dengan kesenangan yang ada, dengan fasilitas. Dari segi materi, fasilitas apa yang dia tidak punya, tapi dia tidak larut dengan itu. Itu hanya sekedar titipan, itu hanya sekedar amanah, tidak membuat dia yang gembira dengan itu. Seorang Ibrahim bin Adham, kaya raya, anak raja, tapi membuat dia justru itu bertolak belakang. Satu saat diberikan kuda perangnya, fasilitas kesenangan dunianya, dia ingin mengembara menjadi seorang sufi. Bagi dia itu hanya titipan yang bisa membuat menjerat dia tidak tahan. Akhirnya dia menjadi orang yang sufi. Walam yahzan li syiddatin. Kalau dia sudah mengenali dunia, tidak merasa sedih dengan ujian, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam penderitaan. Istilahnya, dia tidak terbang dengan sanjungan, tapi tidak pernah tumbang dengan cacian. Tegar. Itu yang kita cari, pemimpin yang tegar, pemimpin yang tahan, pemimpin yang berusaha mendekatkan warganya, mengenal Allah, dekat dengan Tuhan. Itu pemimpin yang susah untuk didapat ini. Berangkat dari dunia santri menuju kepada akademisi, menjadi orang yang populer dunia akhirat. Itu yang langka. Wa inna Allah khalaqa dunya darul. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dunia ini tempat ujian, balwa. Wal akhirah darul uqbah, dan Allah menciptakan akhirat tempat pembalasan. Kita mau yang sesaat, mau yang instan, atau yang matang pohon, bukan matang karbitan. Kalau makan buah enak banget kalau matang pohon ketimbang matang karbitan. Sesuatu yang instan juga ada dampak negatif. Sesuatu yang instan tidak ada proses, tidak ada ujian, tidak ada melihat apa yang pernah dilakukan, karena satu makhluk dikarbit saja. Nah, ini
sudah informasikan kepada kita, faja'ala balwad dunya li thawabil akhirah. Allah jadikan ujian dunia untuk memperoleh pahala akhirat. Dengan perbandingannya wa thawabul akhirah min balwad dunya iwadun. Kita memperoleh pahala akhirat karena ada ujian di dunia, maka diganti itu semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Luar biasa itu. Kita dilatih, dididik untuk menjadi orang yang perlu berproses. Ilmu saja didapat dengan proses, kecuali ilmu-ilmu laduni dengan ketaatan dia akan memperoleh apa-apa orang lain yang tidak bisa memperolehnya. Fayakhudhu liyu'tiyah. Allah mengambil tapi juga untuk memberi. Diambil kesehatan untuk diberi pahala, diambil untuk memberikan derajat yang tinggi, diambil untuk lebih dia bisa menghadapi berbagai macam pancaroba kehidupan. Ada penempaan, ada kekuatan karena dia tahan dengan ujian-ujian. Karena itu semuanya Nabi pernah menjadi pengembala, pernah menjadi pengembala domba itu. Sebelum mendidik, sebelum mengarahkan umatnya, dia sudah tahu karakter kambing seperti apa. Wa yabtali liyadzina. Allah menguji untuk membalas tadi. Kita untuk menggapai kesenangan, tidak ujuk-ujuk kita menjadi orang sukses. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 114, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massakumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah Anda menduga, apakah ibu, bapak, saudara menyangka masuk surga begitu gampang tanpa kami uji, sebagaimana kami uji orang-orang sebelum kita? Apa ujiannya? Massakumul ba'sa, dihinggapi oleh sesuatu yang tidak suka, penderitaan, ancaman, bahkan teror, sakit bergilir bergulir, wadoro, marot, sakit yang bergantian, wazulzilu, goncangan-goncangan, goncangan akhlak, goncangan ekonomi, goncangan kebohongan. Hatta yaqula rasul walladzina ma'ah, sehingga Rasul bersama-sama bertanya, mata nasrullah, kapan ini berakhir? Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sabar, ketahuilah pertolongan Allah sebentar lagi datang, kebangkitan sebentar lagi datang. Yang penting bagaimana terus kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga keutuhan rumah tangga, keutuhan kampung, keutuhan bangsa kita. Jadi untuk mendapatkan surga nggak mudah, mendapatkan ilmu juga nggak mudah, harus berproses. Orang menjadi sarjana saja masuk RA dulu 2 tahun, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMU-nya 3 tahun, belum apa-apa. S1-nya 4 tahun, kadang-kadang begitu dia lulus, begitu dia nganggur, S2 2 tahun, S3 3 tahun, baru dia memperoleh ilmu. Karena memang kata Imam Ali, untuk mendapatkan ilmu perlu proses. Akhi,
lan tanalul ilma illa bisittatin. Saudaraku, Anda tidak akan mendapatkan ilmu tapi dengan syarat bisa mendapatkan ilmu. Penuhi 6 syarat. Zakain, harus cerdik. Gak paham tanya, bukan untuk menguji guru, tapi betul-betul gak tahu. Wahyu serakah dengan ilmu. Sudutkan ilmu pengetahuan sampai berhasil. Jangan sampai disudutkan oleh ilmu sebelum berhasil. Perlu serakah dengan ilmu. Jangan serakah dengan jabatan. Jadi menteri serba bisa. Serakah dengan ilmu, serakah dengan pengabdian, serakah dengan sosial. Wahisi. Wastibarin, yang ketiga sabar. Sabar kalau belajar panasnya, siangnya, jauhnya, lalu lintasnya, apalagi kadang-kadang anak-anak kita, saudara kita di Banten atau di negara, di provinsi lain, lewati dulu menyeberangi laut, sungai yang luas, yang belum begitu bagus, alat penyeberangannya masih ada. Itu perlu kesabaran karena dia akan mendapatkan ilmu. Wabul khotin, ada biaya yang dikeluarkan. Walaupun ada dana BOP, ada dana pos, tapi tetap saja orang tua mengeluarkan duit. Kalau dia di swasta, ijazah kadang-kadang tembus dulu. Perlu dulu. Yang kelima, waktu zaman, masanya panjang orang belajar. Apalagi kita bersyukur ada long life education, sepanjang kehidupan, sepanjang proses pembelajaran, nggak terbatas orang untuk menimba ilmu. Yang keenam, wa irsyadu ustadzin, ada guru pembimbing, ada dosen. Kalau dia mempertahankan disertasi, ada nanti promotor. Itu baru dapat ilmu. Ya. Itu yang formal. Ngaji begitu juga. Minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai ke liang kubur. Insya Allah dengan kita belajar, dengan berproses, dengan berpikir, otak dipakai untuk berpikir jadi biasa, dan itu melatih raga kita untuk berpotensi lebih panjang, lebih aktif. Ketimbang dengan apa-apa nggak berpikir, nggak berbuat, nggak bermasyarakat, tua belum waktunya tua. Fahdharu halawata radhiha limurarati fatomiha fitomiha. Waspadailah manisnya susuan dunia. Artinya hati-hati dengan godaan dunia. Anda digoda nanti. Digoda dia juga bisa dengan jalan kekerasan. Hati-hati, waspadai. Fahdharu halawata. Artinya jangan ngoyo dengan dunia ini. Habibah kaunam, mencintailah dunia sekedarnya saja untuk kebutuhan, karena akan kita tahu pahitnya sapi hati. Jadi waspadai manisnya itu ya. Lebih baik kita dikasih jamu pahit tapi badan insya Allah besok bugar, ketimbang dikasih sirup satu botol manis tapi bibir pada jadimu, pada jontor. Wahjuru ladhidzan ajiliha likarihi ajiliha. Hindari kelezatan-kelezatan yang sesaat, artinya hindari kelezatan dunia. Likarihi ajiliha, karena ada yang sesuatu yang tidak suka nanti, ada ajalnya. Wala tas'au fi umrani dari qad qadallahu kharabah.
Jangan kamu berusaha dalam membangunkan rumah, padahal Allah akan menghancurkan rumah itu. Artinya bukan di bahasa sesungguhnya, di bahasa biasa. Jangan utamakan itu, karena kamu pasti akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Cinta pangkat berujung kepada purnawirawan, cinta jabatan berujung kepada pensiunan, cinta hartanya bisa musnah, atau kamu di duluan yang sudah tidak hidup jalan sesuai dengan seperti air mengalir. Wala tuwasiluha wa qad arada minkum ijtinaba. Jangan kamu sambungkan dunia pada Allah ingin kamu menjauh dari dunia. Fataqulu li sakhati muta'allidin, maka jadilah kamu menawarkan diri untuk mendapatkan murka Allah. Walil-ubatihi mustahiqin, dan kamu berhak mendapatkan azab Allah kalau kamu terlalu ngoyo dengan dunia. Hadis riwayat Imam Dailami. Wal maqalatut tasi'ah, makalah ke-9. Qala Buzur Jabbar, berkata Buzur Zambar, situ khisalin ta'dilu jami'ad dunia. Ada 6 hal sepadan sebanding dengan himpunan dunia. Pertama, at-ta'am al-bani, makanan yang lezat. Kedua, wal-waladus sholeh, memperoleh anak yang saleh. Ketiga, waz-zaujatus sholihatul muwafiqah, punya istri-istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Wal kalamul muhkam, omongannya berbobot, omongannya yang penuh dengan keyakinan dan tidak berubah. Wa kamalul aql, kesempurnaan akal. Wasihatul badan, dan kesehatan badan. Jadi kalau kita memperoleh 6 hal ini, kita rasakan kita sudah bisa bahkan sepadan dengan isi dunia yang ada ini. Aitu sawi jami'at dunia ay amti'atiha wa amwaliha. Jadi 6 perkara ini merupakan himpunan kehidupan dunia, kesenangan, hartanya. Pertama, at-ta'amul mani, makanan yang lezat. Kita memang lagi lapar, disuguhi makanan yang lezat, seleranya enak. Itu luar biasa rezeki dari Allah. Dan memang kita juga lagi lapar, saatnya makan. Di situ ada makanan yang mari, yang lezat. Ada empal gentong, ada soto Betawi, ada rujak cingur, ada gado-gado, ada gurame terbang, ada sate marangi. Kelezatan itu. Tapi ulu washrabu wala tusrifu, silakan nikmati, minum, makan, jangan berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan itu tidak enak. Yang kedua merupakan kesenangan himpunan dunia. Wal waladus sholeh, anaknya dan anak yang soleh, anak berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, kehidupan mana lagi yang dicari? Makanan lezat, anak soleh, anak taat, anak berbakti, anak tidak mengandalkan kepada kehebatan orang tuanya. Dia berdikari, dia mandiri, dia makan saatnya makan, bukan makan karbitan. Wa zawjatus sholihah al-muwafiqah ay allati tuti'ullaha wa zawjaha. Istri juga istri yang salehah, yang juga taat sama Allah, taat sama suaminya. Ya, contoh sajalah yang sudah tidak ada istrinya Habib Rizik, itu nggak pernah meninggalkan sholat selama mendampingi 37 tahun. Sholatnya selalu tepat waktu dan ingin berjamaah. Saya hadir ketika itu pemakaman sholatnya jenazah ini. Habib Rizik yang cerita sebelum meninggalnya pada setelah berjamaah dulu bersama Habib Rizik walaupun di Pembarina yang sholatnya ratusan,
Itu tanda-tanda orang baik. Seorang perempuan masuk ke dalam surga itu sebenarnya hanya 4 syarat harus dipenuhi. Sholat berusaha pada waktunya, puasa Ramadan kalah cepat-cepat dibayar, taat kepada suaminya dan menjaga harga dirinya. Silakan masuk surga dari pintu yang mana saja. Nah, ini juga merupakan fasilitas dunia. Apalagi kata Rasul, dunia mata, dunia ini hanya hiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atus shalihah. Hiasan dunia adalah wanita-wanita yang saleh, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Itulah the power of mama, mujahidah, seorang pejuang. Kalau punya istri seperti ini, itu bagian dari kesenangan dunia, ya, yang menghantarkan kepada kebahagiaan ukhrawi. Yang keempat, kenikmatan dunia sepadan dengan fasilitas yang ada. Wal kalamul muhkam, perkataannya berbobot, omongannya berbobot. Ai al-mutqin alladzi la yataghayyar, penuh dengan keyakinan yang tidak berubah. Dia punya prinsip sehingga omongannya bisa dijadikan rujukan orang, karena dia tidak pernah berubah. Dalam arti istiqomah dalam ibadah, dia tidak terpengaruh oleh bujuk rayu. Perkataannya yang memang berdasarkan Quran dan hadis, tidak ada muatan-muatan lain. Yang kelima, wa kamalul akal, kesempurnaan akal yang mengantarkan dia kepada rujukan orang untuk mengambil manfaat keilmuannya karena kamalul akal. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli amalin bi'amatun, bagi tiap-tiap amal itu ada penopangnya. Wa bi'amatu amalil mar'i aqluhu, penopang amal seseorang akalnya. Wa bi qadri aqlihi takunu ibadatuhu li rabbih, maka takdir akalnya yang bagus adalah ibadahnya kepada Allah. Jadi dengan akal dia bisa beribadah yang paripurna dan sempurna. Dengan akal dia bisa membedakan baik hak wal batil. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akal yang bisa memberikan satu dorongan, semangat, tentunya dipandu oleh kenop hati, kekuatan hati sebagai dinamo penggeraknya. Karena akal ini yang tadi disabdakan, ad-din wal aqlu la dina liman la aqla. Agama itu adalah rasional. Agama itu adalah perimbangan. Agama itu masuk akal. La dina, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya orang yang tidak berakal tidak ada beban hukum dia. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membedakan antara insani dengan hewani. Kalau seseorang berakal, seseorang juga tentunya punya iman, dia lebih hebat dari malaikat. Kalau malaikat taat, sam'an wa ta'atan wajar, karena malaikat tidak dikasih hawa nafsu. Sementara manusia dibekali hawa nafsu, dibekali akal, tapi tidak mengikuti hawa nafsu, lebih hebat dari malaikat. Ada anak muda rajin ibadah, bahkan rajin tahajudnya, dan usianya belum lagi mencapai 40 tahun, tapi rajin dengan tahajudnya. Dia berani membela kebenaran. Dia tidak takut dengan resiko yang ada. Dia berbuat untuk kampung dan masyarakatnya. Dia menangis melihat kegundahan, kegampangan orang, penuh dengan kemunafikan. Maka pemuda ini lebih hebat dari malaikat. Tapi ada kalanya manusia lebih terpuruk dari hewan. Hewan berantem, hewan berkelahi, hewan merusak. Namanya hewan, binatang. Kenapa? Tidak dibekali akal, hanya hawa nafsu saja. Kita yang sempurna, ada hawa nafsu, ada akal, ada unsur malaikat, ada unsur hewan. Tergantung kita mau di mana itu berada. Maka akal adalah anugerah Allah. Ketika Allah menciptakan akal,
Dipanggillah akal, akal kemari kamu. Akal pun menghampiri seruan panggilan kamu. Akal mundur kamu, akal pun mundur. Taat kepada Allah. Ditanya, wahai akal, siapa saya, siapa kamu? Saya adalah hambamu yang dhaif ya Allah. Engkau adalah Tuhanku yang maha agung. Kata Allah, tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada akal. Lain dengan hawa nafsu. Diciptakan hawa nafsu, dipanggil hawa nafsu, kemari kamu, dia gak nyamperin. Mundur kamu, dia gak mundur. Ditanya hawa nafsu, siapa kamu? Saya ya saya, kau yang tahu. Itu hawa nafsu. Maka dibakar hawa nafsu itu di neraka 100 tahun. Diangkat begitu lagi, kemari kamu, gak nyamperin. Mundur kagak mundur. Itulah tambungnya hawa nafsu. Siapa saya, siapa kamu? Saya ya saya, kau yang tahu. Dibakar lagi. Begitu lagi diulang, dibakar di neraka jun namanya, neraka lapar. Baru dia taat. Maka orang yang banyak hawa nafsu suruh sering-sering puasa. Hawa nafsu nih pengen buru-buru nikah tapi duit belum ada. Puasa untuk kantor itu. Jadi dengan saluran puasa itu, maka ini akal menjadi bagian yang tidak sendiri untuk memperoleh kebahagiaan. Wa qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aslur rajul aqluhu, asal seseorang itu akalnya. Maka kita disebut hayawanun natiq, pakai tok, makhluk hewan yang berpikir kita ini. Kita dikasih anugerah yang luar biasa, gunakan itu. Ada kalanya, sering saya katakan, lebih hebat daripada manusia yang ikutin hawa nafsu. Hewan walaupun dibekali hawa nafsu saja tidak ada akal, otaknya ada, enak lagi otak-otak ikan. Enak otak-otaknya, akal nggak ada. Tapi yang namanya hewan nggak pernah ayam jago, budak-budak ayam jago mau dikawinin. Gak ada. Bandot, dul ada budak-budak bandot mau ditunggangin, gak ada. Itu binatang yang dikasih hawa nafsu tahu, bukan padanannya, bukan pasangan, dia tahu. Sekarang di tengah-tengah zaman modern, dunia maju katanya, si Dodok ketemu sama si Didik, si Tidik sama si Tuti, pengen minta diakui. Dulu kita masih kecil suka nyanyi, pelangi-pelangi alangkah indah, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan. Sekarang pelangi siapa yang pakai pelangi-pelangi? LGBT diambil itu. Ini yang harus kita sikapi dengan dewasa. Ya. Kita nggak membenci orangnya, tapi kelakuannya kita ingin memberikan pendampingan. Ya, kalau memang itu merupakan penyakit, tapi dia diberikan rumah, itu harus diamputasi, bukan dipublikasi. Ya, sedikit lagi. Wa hasbuhu dinu, maka kecukupkanlah agamanya. Wa mura'atuhu khulquhu, dan muru'ah karena akhlaknya. Yang keenam sihatul badan, sehat badannya. Ya Allah, ini dia cakap, dia dapat peroleh kecintaan, kesenangan duniawi, makanan lezat, anak yang soleh, istri taat kepada Allah dan suami, perkataannya berbobot, sempurna akalnya, sehat badannya. Insya Allah perlahan tapi pasti kita menjadi orang yang sehat lahiriah dan batinnya. Kalaupun sakit itu ujian untuk kafarat dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wal maqalatul 'ashir. Ya. Kebenaran kan jelas orang. Akal kadang tidak melihat yang kadang bunda. Kebenaran itu tidak nampak. Ada apa seseorang tidak bisa melihat kebenaran?
kebenaran tidak nampak, terkadang orang yang tidak salah, orang yang sempurna ini tidak menampakkan kebenaran itu, dia diam atas kebenaran. Maka yang merajalela adalah menafikan, curangan, pembohongan. Karena orang-orang yang benar pada berdiam diri, tidak mempublikasi, tidak mensyiarkan. Kita perlu mensyiarkan. Karena Islam ada yang konseptual, ada yang aktual. Bukan sekedar konsep. Konsep itu adanya di Quran, di hadis, di ceramah-ceramah, tapi perlu diaktualisasi. Orang-orang yang benar jangan berdiam diri atas kebenaran. Dia tampakkan itu. Ya, penuh dengan perjuangan memang dan ada risiko. Tapi ya selama itu ya kenapa enggak untuk mengangkat kemaslahatan. Kita bagaimana bisa mendamaikan orang yang bertikai, itu kan perlu keberanian. Bagaimana qulil haqq walau kana murran, perlu keberanian, katakan yang benar walaupun pahit. Itu perlu. Nanti kita tetap dalam jalur yang tidak bertolak belakang, yang tidak bertentangan dengan konstitusi, dan sebagai umat kita tidak bertentangan dengan ayat-ayat suci. Jangan sampai nanti politik dimasukkan ke ranah sholat, hingga pada saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena dia bukan orang satu, qabul, bukannya amin. Itu kan sudah membawa ini ke arah ranah politik yang keliru. Itu pelecehan kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah sampai dia angkatkan dua-duanya. Itu udah gak mendidik, itu udah pelecehan, penista. Kita gak boleh berdiam. Kan tidak ada kemungkaran kali bayar dunia. Bila ada dan kemungkaran robot, tapi tentunya sesuai dengan koridor yang ada.